Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan dicek apakah masih ada sampah. Ayo diperiksa. Ya, Bu. Iya, silahkan adik dibuang dulu di tong sampah ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Oke, siap. Kita tunggu dulu ya teman kita. Bagaimana kabarnya semua anak ibu? Alhamdulillah. Baik Bu. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Baik, Bu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu periksa dulu ya kehadirannya. Anissa Rahmawati Siregar. Saya Bu. Erik Surya Kurniawan. Lutfi Traida Miarsita. Hadir, Bu. M. Khairul Abdillah. Hadir, Bu. Rizka Sintiana. Hadir, Ibu. Ya, berarti hadir semua ya. Baiklah, apakah Anda semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, baik ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu nih, masih ada nggak yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Ingat Bu, Ya, silahkan Ananda Erik. jadi kita minggu lalu belajar mengenai perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid, dan juga jenis-jenis dari koloid. Ya, betul ya. Kemarin kita sudah mempelajari perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Nah, apakah ada yang masih ingat apa itu koloid? Saya Bu. Ya, silakan Ananda Rahma. Jadi koloid itu merupakan campuran heterogen yang keadaannya terletak antara suspensi dan larutan, Bu. Ya, benar ya Ananda Rahma tadi bahwa koloid itu merupakan campuran heterogen yang terletak di antara larutan dan juga suspensi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu perbedaan antara larutan, koloid, dan juga suspensi? Ayo siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Lutfi. Nah, kalau larutan itu campurannya homogen, Bu. Kalau misalnya koloid itu kelihatannya homogen, tapi aslinya dia itu heterogen. Dan kalau suspensi itu juga heterogen. Sehingga jumlah fasa pada larutan yaitu suatu fasa. Sedangkan kalau koloid dan suspensi itu ada 2 fasa, Bu. Ya, benar ya. Berarti hebat ya Ananda Lutfi. Kalau Ananda Lutfi tadi membandingkan antara banyaknya fasa antara larutan, koloid, dan suspensi, dan juga bagaimana campurannya. Apakah ada yang tahu lagi? Ibu, saya tahu. Ya, silahkan Ananda Rizka. Kalau larutan itu tidak dapat disaring, kalau koloid tidak dapat disaring menggunakan penyaring biasa, sehingga harus pakai penyaring ultra. Kemudian suspensi dapat disaring. Nah, untuk ukuran partikelnya itu larutannya itu sekurang dari 1 nanometer, koloid antara 1 sampai 100 nanometer, dan suspensi besar dari 100 nanometer. Betul nggak, Bu? Ya, benar ya. Berarti jawaban dari Ananda Lutfi dan juga Rizka sama-sama benar ya. Kalau tadi Rizka membandingkan dari cara penyaringan dan juga ukuran partikelnya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa saja sih jenis-jenis koloid itu? Ada Saya, 3 Bu. loh. Ya, Saya, Bu. silahkan Ananda Erik. Jadi kalau jenis-jenis dari koloid itu terbagi jadi 3 secara umumnya. Nah, yang pertama itu ada sol, yang kedua ada emulsi, kemudian yang ketiga ada buih. Kalau yang sol itu fase terdispersinya itu padat, kalau emulsi fase terdispersinya cair, kalau yang buih fase terdispersinya gas. Iya, betul ya. Hebat sekali Ananda Erik telah menjelaskan di mana ada 3 ya jenis koloid ya. Berdasarkan fase terdispersinya itu ada sol, emulsi, dan juga buih ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelum
oxidasi, kemudian ada koloid pelindung, ada elektroforesis, dan juga ada dialisis. Nah, namun dalam pembelajaran ini kita akan membahas fokus dulu kedua sifat koloid ya. Yang pertama ada efek Tyndall dan yang kedua ada gerak Brown. Nah, yang pertama nih kita akan membahas dulu efek Tyndall. Ini ibu punya gambar nih, ada dua gambar. Kira-kira ini maksud gambarnya apa ya? Ada yang tahu? Bu, tahu Bu? Ya, Rizka silakan. Itu ada gambar mobil sedang berjalan di malam hari. Yang satu cerah, maksudnya tidak ada kabut, yang satunya banyak kabut. Ya, benar ya. Jadi ini ada ilustrasi, ada mobil ya yang berkendara di malam hari yang cerah, sama satu lagi yang di daerah berkabut. Lalu kira-kira apa ya perbedaan dari kedua gambar ini? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan ada adik. kalau yang lampu mobil yang pertama itu lampu mobilnya itu menyorot ke arah depan. Sedangkan kalau yang gambar yang kedua itu arah lampunya menyebar. Ya, benar ya. Jadi kalau tadi Rizka itu berdasarkan keadaan mengendarakan mobilnya, kalau tadi si Erik itu bilang kalau dari sorot lampunya ya. Yang pertama di malam hari itu sorot lampunya terlihat seperti lurus aja gitu ya. Nah, yang kedua ini seperti menyebar seperti itu. Kira-kira apa ya penyebabnya kok yang satu lurus, yang satu menyebar? Ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya. Oke. Nah, jadi untuk mempelajari efek Tyndall ini, ibu dan juga nanti ada gerak Brown ya. Jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana nanti kelompok ini kita akan melakukan demonstrasi sederhana mengenai sifat efek Tyndall dan juga gerak Brown. Jadi kita akan melakukan demonstrasi mengenai sifat efek Tyndall dan juga gerak Brown. Jadi di sini ibu telah menyiapkan nih beberapa campuran ya. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi bagaimana sifat-sifat dari campuran ini mana yang termasuk koloid seperti itu ya, dari percobaan efek Tyndall dan juga gerak Brown. Nah, jadi ibu akan membagi dulu menjadi dua kelompok ya. Kelompok satu itu Erik dan Rizka. Kemudian kelompok dua itu ada Lutfi, Rahma dan juga Fadil ya. Ya, silahkan ini diambil alat-alatnya ya. Perwakilan kelompok silahkan diambil. Ini juga akan ibu beri lembar kerjanya. Ya, silahkan maju. Jangan malu-malu. Ya, ini lembar kerjanya nih di bawah ini. Ini senternya ya. Oke teman-teman, kita coba deh sama yang pertama air dulu. Wah, tembus kalau air. Tembus. Coba ya susu. Air susu. Coba air susu. Nah, nggak tembus air susu. Nah. Ini air pasir ya? Aduk dulu deh kalau gitu. Biar gabung pasirnya dengan air. Coba. Nah, nggak tembus juga. Oke. Berarti tidak tembus semua. Ya, berarti dua nggak tembus, satu tembus. Iya, tembus. Sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu kita masuki sesi selanjutnya, yaitu menyampaikan hasil pengamatan dan juga diskusi kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Ya, jadi Bu, adapun hasil pengamatan dari diskusi kelompok 1
Jadi pada percobaan efek tinggal, prediksi kelompok kami itu pada mulanya itu baik gelas 1 yang berisi campuran air dan gula, kemudian gelas 2 yang berisi susu, dan gelas ketiga yang berisi air dan pasir. Itu ketika dikenakan sorot laser, cahayanya dapat diteruskan semua dan tidak terdapat bekas sinar. Adapun hasil pengamatan yang kami dapatkan, ternyata pada gelas 1 itu cahayanya dapat diteruskan, sedangkan pada gelas 2 dan 3 itu terdapat berkas sinar laser pada campurannya. Untuk penjelasannya, itu pada gelas 1 itu merupakan larutan, Bu, sedangkan pada gelas 2 itu termasuk koloid, dan gelas 3 itu termasuk suspensi, Bu. Sedangkan pada percobaan Granford, prediksi kami awalnya itu jika tinta dan sirup dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pada tinta itu tidak terjadi tumbukan dengan air, sedangkan sirup terjadi tumbukan, sehingga hasil pengamatan yang telah kami lakukan tadi didapatkan sama dengan prediksi kelompok kami, di mana setelah tinta ditambahkan pada air, tinta bergerak tidak beraturan, sehingga tinta tidak bertumbukan dengan air. Penjelasannya, karena tinta bersifat koloid, maka larutan tidak langsung larut, sedangkan yang menggunakan sirup langsung mengendap dan tidak bergerak, sehingga bertumbukan dengan air. Karena sirup bersifat non-koloid, sehingga dapat langsung larut. Iya, bagus ya dari kelompok 1 ya, kasih ongkos dulu ya untuk kelompok 1. Ya, kembali lagi ke kelompoknya. Kemudian kita dengarkan lagi ya hasil dari kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Ya Bu, jadi di sini saya akan membawakan hasil pengamatan kami yang pertama, yaitu hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami itu tidak jauh berbeda dari hasil dan pengamatan dari kelompok 1. Nah, pada efek tinggal, prediksi kami yang pada gelas 1 yaitu kan campuran air dan gula, yang kedua itu gelas kedua berisi susu, dan gelas ketiga bercampur antara air dan pasir. Nah, ketika disorotkan dengan laser, pada gelas 1 itu cahayanya bisa diteruskan dan tidak terdapat berkas sinar. Sedangkan pada gelas yang kedua dan ketiga itu terdapat berkas sinar ataupun jejak cahayanya. Nah, adapun hasil pengamatan yang kami dapatkan, ternyata pada gelas 1 itu cahaya bisa diteruskan, sedangkan pada gelas 2 dan 3 terdapat berkas sinar laser. Untuk penjelasannya, pada gelas 1 itu merupakan larutan, Bu. Nah, gelas 2 itu koloid dan gelas 3 itu suspensi. Ya, sedangkan pada percobaan Granford, prediksi kami ketika tinta dan sirup dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pada tinta terjadi tumbukan air. Ternyata hasil pengamatan yang didapatkan ada yang berbeda dari prediksi kelompok kami. Nah, yang dimana setelah tinta ditambahkan pada air, tinta bergerak tidak beraturan, sehingga tinta tidak bertumbukan dengan air. Nah, penjelasan ini karena tinta bersifat koloid, maka larutan tidak langsung larut. Sedangkan yang menggunakan sirup langsung mengendap dan tidak bergerak, sehingga bertumbukan dengan air. Karena sirup bersifat non-koloid, sehingga dapat langsung larut. Iya, bagus ya. Kita punya apa lagi untuk kelompok 2? Ya, berarti sudah selesai ya pengamatan kita pada hari ini. Nah, jadi untuk penjelasannya ya, tadi yang pertama itu tentang efek tinggal ya. Nah, yang pertama tadi kita menggunakan larutan ya, larutan campuran air dan gula. Ternyata tadi setelah Anda semua mengamati, ternyata tadi apa hasilnya? Cahayanya diteruskan ya.
dibandingkan dengan suspensi dan koloid. Sehingga ketika sorot lampu atau laser itu menyoroti gelas yang berupa larutan, dia cahaya itu tidak bertumbukan dengan partikel di dalamnya karena partikelnya sangat kecil. Nah, sedangkan yang di koloid itu ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi cukup besar ya. Jadi ketika sorot lampunya itu atau sorot lasernya itu mengenai gelas, nah cahayanya itu akan bertumbukan dengan partikel koloid yang ada di dalamnya. Nih, kalau kita zoom out ya seperti ini, sehingga nanti ada lintasan sinar. Makanya tadi cahayanya itu terdapat berkas ya, ada jejak cahayanya seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih ke pemasangan awal kita. Kira-kira mengapa ya pada malam hari itu cahayanya lurus ya, sedangkan di malam berkabut cahayanya itu menyebar. Ada yang tahu? Bu, Iya, silakan Rizka. karena kabut itu termasuk koloid. Iya, betul ya. Jadi kabut itu termasuk koloid. Ya, jadi kalau kabut termasuk koloid, fase terdispersinya apa ya? Saya Bu, Iya. fase terdispersinya itu cair. Ya, cair ya. Kalau medium pendispersinya? Saya Bu, gas Bu. Iya, betul ya. Jadi karena di malam berkabut ya, ketika hampir sama dengan percobaan kita pada hari ini ya, kabut itu juga termasuk koloid, sehingga ukuran partikelnya itu besar. Ketika cahaya sorot mobil itu mengenai kabut, nah maka akan terjadi tumbukan. Artinya nantinya cahayanya itu menyebar ya, berbeda sama yang seperti ini ya pada keadaan malam hari yang cerah. Nah, yang ini cahaya sorot lampunya lurus ya, yang ini menyebar seperti itu ya. Kemudian tadi setelah ada efek tinta, kita juga menjelaskan sifat yang kedua, yaitu gerak brown ya. Nah, yang tadi yang pertama perlakuannya apa? Ada 12 kimia, yang satu diberi tinta ya, yang kedua berisi sirup. Ternyata hasilnya apa? Ternyata ketika tinta ya kita masukkan ke dalam gelas, ternyata dia tidak langsung bertumbukan dengan air ya. Sedangkan yang gelas yang tadi yang berisi sirup itu ternyata dia langsung larut ya. Ketika sirup diteteskan ke dalam air, ternyata langsung larut. Nah, ini sifatnya disebut juga dengan sifat gerak brown ya. Jadi gerak brown itu merupakan gerakan partikel koloid yang tidak menentu atau gerakannya itu zigzag karena ada terjadinya tumbukan yang tidak seimbang antara fase terdispersinya dengan pendispersinya seperti ini ya. Nih gerakannya. Memang kita agak sulit ya untuk mengamatinya karena mengamatinya itu harus menggunakan mikroskop ultra. Nah, jadi untuk menambah pemahaman Anda semua, Ibu ada video pembelajaran. Jadi di sini nanti Anda akan tahu apa saja sifat efek tinta, apa saja bentuk gerak brown seperti itu ya. Ini kita play dulu. Ada dua jenis campuran larutan yang kita ketahui. Yang pertama campuran homogen atau larutan sejati, dan campuran heterogen atau suspensi. Pada campuran homogen, semua partikel yang larut menghasilkan satu fasa yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya air gula. Sedangkan pada suspensi, partikel-partikel ini tidak dapat larut dan dapat dipisahkan. Contohnya campuran pasir dalam air. Di antara kedua larutan ini ada yang disebut dengan koloid. Koloid merupakan suatu fasa tidak terpisah, tapi partikelnya tidak sekecil larutan sejati. Contohnya adalah susu dan saus tomat. Dalam sistem koloid, partikelnya merupakan fasa terdispersi, sedangkan mediumnya merupakan medium pendispersi. Koloid memiliki beberapa sifat yang membedakannya dari larutan sejati. Yang pertama, gerak brown. Jika kita mengamati gerak partikel koloid dengan menggunakan mikroskop, maka kita akan menemukan bahwa gerakan partikel ini bergerak secara acak. Pergerakan acak ini karena tumbukan partikel yang tidak merata.
Yang kedua, efek Tyndall. Pada sistem koloid, ketika disinari suatu cahaya, cahayanya tidak akan diteruskan tetapi dihamburkan. Sedangkan pada larutan sejati cahaya ini diteruskan. Hal ini karena ukuran partikel koloid yang relatif lebih besar. Efek Tyndall juga dapat menjelaskan mengapa langit pada siang hari berwarna biru, sedangkan pada saat matahari terbenam, langit di ufuk barat berwarna jingga atau merah. Hal itu disebabkan oleh penghamburan cahaya matahari oleh partikel koloid di angkasa, dan tidak semua frekuensi dari sinar matahari dihamburkan dengan intensitas yang sama. Ya, jadi kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Erik. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran kita hari ini itu terdapat beberapa sifat koloid. Di antaranya itu ada efek Tyndall dan juga gerak Brown. Di mana efek Tyndall sendiri itu merupakan efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel koloid. Sedangkan gerak Brown adalah gerak zigzag yang tidak beraturan yang disebabkan tumbukan yang tidak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersinya. Ya, benar ya. Jadi